Isu kawasan Australia. Meskipun Australia merupakan negara yang cukup maju di kawasan Oseania, namun Australia juga menghadapi sejumlah tantangan di masa kontemporer ini, seperti tantangan ekonomi, iklim, isu korupsi, dan lain sebagainya. Namun, ada dua isu utama yang menjadi permasalahan di Australia selama beberapa dekade. Isu tersebut adalah yang pertama, isu rasial. Suku aborigin telah lama menghuni Australia sebelum kedatangan bangsa Eropa. Setelah kedatangan bangsa Eropa, mereka banyak mengalami diskriminasi dan persekusi sepanjang sejarah yang ada. Bahkan, isu diskriminasi dan persekusi terhadap suku aborigin ini masih terus terjadi sejak Australia merdeka hingga saat ini. Pada tahun 1901, pemerintah Inggris secara resmi mendirikan negara Australia. Namun, suku aborigin tidak diberikan hak sebagai penduduk karena suku aborigin dianggap sebagai bagian dari fauna. Salah satu kebijakan yang paling rasis yang dilakukan oleh Australia adalah kebijakan pemisahan anak-anak suku aborigin dengan orang tuanya pada tahun 1910. Kebijakan ini menimbulkan banyak korban dari kalangan suku aborigin. Banyak dari orang tua suku aborigin yang menolak pemisahan ditangkap dan dibunuh karena dianggap melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Kurang lebih sekitar 60.000 anak-anak dipisahkan dari orang tuanya dan dipaksa tinggal dengan orang tua angkat yang berasal dari ras kulit putih. Para anak-anak ini dipaksa untuk berbahasa Inggris dan meninggalkan seluruh corak kebudayaan yang berasal dari suku aborigin. Anak-anak ini dijuluki Stolen Generation. Hal ini terus berlangsung hingga tahun 1970. Pada tahun 2007, Perdana Menteri Australia, Kevin Rudd, secara resmi menyatakan permintaan maaf terhadap suku aborigin atas kebijakan pemisahan paksa tersebut. Kemudian, pemerintah bekerja sama dengan tokoh nasional suku aborigin serta organisasi suku aborigin dan Kepulauan Selat Torres mengadakan beberapa program sebagai bentuk permintaan maaf kepada korban kebijakan tersebut. Program ini meliputi Healing Foundation dan Family History Unit yang difungsikan untuk mengatasi trauma korban. Selain kasus tersebut, masih banyak kasus perampasan hak lain yang dilakukan oleh warga pendatang kulit putih terhadap suku aborigin hingga saat ini. Seperti dalam hal hak kepemilikan tanah, suku aborigin lebih dipersulit. Ketika mereka telah memegang hak kepemilikan tanah, mereka akan dipaksa menandatangani perjanjian penyewaan tanah yang kemudian berlangsung sekitar 30 tahun. Selain itu, kejadian salah tangkap dan penahanan berlebih terhadap masyarakat suku aborigin dan Selat Torres masih sering terjadi di Australia hingga saat ini. Pada tahun 2015, tercatat bahwa tingkat hukuman penjara untuk penduduk pribumi tercatat 1.356 per 100.000. Tingkat kematian penduduk asli dalam penjara juga terbilang cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan salah satu kasus pembunuhan tahanan asli yang bernama David Dungai Jr. oleh polisi Australia pada tahun 2015. Hal ini juga mendorong gerakan Black Lives Matter muncul di Australia. Hal yang paling terbaru pada Oktober 2023 adalah penolakan hasil referendum dari pemerintah Australia terhadap rencana kebijakan pengakuan hak-hak penduduk Selat Torres dan kaum aborigin. Hasil referendum menyatakan bahwa 60% penduduk Australia menjawab tidak, sementara 40% lainnya menjawab iya. Hasil ini tentu sangat mengecewakan bagi penduduk aborigin dan Selat Torres. Akibat dari hasil referendum ini, tingkat rasisme terhadap suku aborigin di Australia meningkat sepanjang tahun 2023. Persekusi terhadap penduduk aborigin dan Selat Torres masih terjadi hingga saat ini. Pemerintah dan masyarakat terus berupaya mengurangi kejadian perampasan hak terhadap masyarakat suku aborigin. Masyarakat suku aborigin juga terus berupaya memperjuangkan hak-hak mereka sebagai manusia dan penduduk asli yang hidup di Australia. Yang kedua, pengungsi dan pencari suaka. Selain isu rasisme, masalah lain yang sangat lekat dengan Australia hingga saat ini adalah permasalahan pengungsi dan para pencari suaka. Australia menjadi salah satu negara tujuan favorit bagi para pengungsi. Hal ini dikarenakan Australia merupakan salah satu negara yang menandatangani perjanjian ratifikasi pengungsi oleh PBB pada tahun 1951. Australia sendiri menandatangani perjanjian tersebut pada tahun 1954. Dengan demikian, pengungsi yang memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam perjanjian ratifikasi pengungsi dari PBB dan datang ke Australia wajib dilindungi oleh pemerintah Australia. Australia memiliki sejarah panjang penanganan pengungsi dan para pencari suaka.
Australia menjadi salah satu tujuan favorit bagi para pengungsi. Hal ini dikarenakan Australia merupakan salah satu negara yang damai dan relatif stabil dalam segi ekonomi. Selain itu, posisi Australia juga terbilang strategis. Posisi yang dekat ini menjadikan Australia sebagai salah satu negara tujuan bagi para pengungsi. Banyak alasan bagi para pengungsi ini untuk datang ke Australia, seperti mencari perlindungan dari kejahatan perang, perdagangan manusia, kerusuhan, konflik wilayah, dan lain sebagainya. Sejak 1954 sampai 1990 tercatat bahwa lebih dari setengah juta pengungsi telah datang meminta perlindungan kepada pemerintah Australia. Seiring berjalannya waktu, gelombang pengungsi yang datang ke Australia semakin banyak, terlebih pada saat pemerintahan Kevin Rudd. Para pengungsi ini datang dari negara-negara kawasan Asia Pasifik seperti Vietnam, Kamboja, Myanmar, bahkan Irak, dan Afghanistan, serta Somalia. Banyak masyarakat yang mengkhawatirkan kedatangan para pengungsi ini akan merusak integritas nasional Australia, seperti keamanan negara, kedaulatan negara, jumlah bonus demografi di masa depan, perebutan lapangan kerja, penanggungan kesejahteraan pengungsi. Lonjakan jumlah pengungsi ini juga membuat pemerintah Australia cukup kesulitan untuk memenuhi hak-hak pengungsi. Puncaknya, pada tanggal 18 September 2013, Perdana Menteri Tony Abbott melakukan sebuah kebijakan yang bernama Operation Sovereign Borders atau Operasi Perlindungan Perbatasan. Operasi ini dilakukan oleh Angkatan Laut Australia guna menghalau perahu kayu yang masuk ke perairan Australia tanpa dokumen dan tanpa izin. Namun, kebijakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran Australia terhadap penandatanganan perjanjian ratifikasi pengungsi pada tahun 1951. Hingga saat ini, Australia membagi pengungsi menjadi dua bagian. Pertama adalah pengungsi yang datang dengan cara legal disertai dokumen dan izin, sementara bagi pengungsi yang menggunakan perahu kayu dan datang ke Australia secara ilegal, maka secara resmi akan ditolak oleh pemerintah Australia. Dan beberapa akan dipulangkan ke negara asalnya atau diterbangkan ke negara ketiga. Tidak sedikit pula dari para pengungsi dan para pencari suaka ini hidup tidak layak di Australia. Saat ini tercatat sebanyak 100.000 para pencari suaka yang telah tinggal di Australia. Lonjakan kedatangan pengungsi ini tentunya menimbulkan masalah tersendiri di Australia. Selain kesejahteraan para pengungsi yang tidak terjamin, bahkan dari penduduk Australia juga menjadi masalah utama dari kedatangan para pengungsi ini. Pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk menahan laju gelombang datangnya para pengungsi dan para pencari suaka ke Australia hingga saat ini. Isu kawasan Oseania. Selain Australia, kawasan Oseania lainnya juga mengalami banyak masalah kompleks di masa kini. Terlebih negara-negara Oseania lainnya, selain Australia dan Selandia Baru, merupakan negara-negara kecil yang sangat berumur muda, sehingga lebih rentan dengan isu dan konflik. Apa saja masalah-masalah kontemporer yang dihadapi oleh negara-negara Oseania masa kini? Berikut ulasan singkatnya. Yang pertama, persaingan geopolitik. Dalam dekade terakhir, Oseania telah menjadi arena persaingan geopolitik seiring upaya Amerika Serikat dan sekutunya untuk membendung Tiongkok. Wilayah ini kemudian menjadi diperebutkan dan menjadi tempat persaingan untuk mendapatkan pengaruh keamanan serta ekonomi. Amerika Serikat mulai mengkhawatirkan posisinya di Oseania sejak ditandatanganinya perjanjian keamanan Tiongkok Kepulauan Solomon pada bulan April 2020. Amerika Serikat memiliki kehadiran militer terbesar di kawasan ini dengan pangkalan di Hawaii, Guam, Kepulauan Marshall, dan Australia. Amerika Serikat dan sekutunya telah membentuk aliansi yang bertujuan untuk melawan pengaruh Tiongkok yang semakin besar. Sebaliknya, Tiongkok tidak memiliki pangkalan militer di Oseania. Namun, Tiongkok memperluas hubungan multilateral dengan negara-negara di Kepulauan Pasifik. Pada bulan Mei 2022, Beijing berupaya membuat fakta perdagangan dan keamanan multilateral, namun gagal karena tidak dapat mencapai konsensus dengan negara-negara kepulauan. Persaingan antara kedua kekuatan super tersebut memaksa kepulauan di Oseania dapat memaksimalkan keuntungan yang dapat diperoleh oleh pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Yang kedua, degradasi habitat. Oseania memiliki keanekaragaman yang beragam dan telah diakui dunia. Namun, seiring berkembangnya zaman, keanekaragaman yang dimiliki mulai menurun dan bahkan punah, yang secara langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh manusia. Sebanyak lebih dari 80% spesies terancam punah di sebagian negara di Oseania.
Kerusakan-kerusakan ini terjadi akibat meningkatnya jumlah populasi manusia di Kepulauan Pasifik, serta ditambah dengan kurangnya kesadaran yang telah berdampak signifikan terhadap keanekaragaman hayati. Ekosistem air tawar juga terdampak akibat pengalihan air dari sungai. Selain itu, lingkungan laut juga terkena dampak buruk akibat pengerukan dan penangkapan ikan dengan dinamit dan sianida. Yang ketiga, polusi. Polusi mempengaruhi hingga 20% dari seluruh daratan yang dinilai spesies. Penambangan, bendungan air minum, dan peningkatan salinitas mempengaruhi keanekaragaman hayati air tawar, dan limpasan air, sedimentasi, dan erosi tanah telah menghancurkan banyak pulau, terumbu karang, dan laguna. Bagi banyak komunitas di Kepulauan Pasifik, perkembangan pesat dan pertumbuhan populasi berdampak besar. Sampah plastik dan peralatan penangkapan ikan yang dibuang atau hilang mencemari garis pantai dan laut yang kemudian berdampak negatif terhadap burung laut dan hewan laut. Yang keempat, perubahan iklim. Oseania terkena dampak lingkungan dari perubahan iklim, khususnya kenaikan permukaan laut, peningkatan kejadian cuaca ekstrim, peningkatan suhu udara, dan perubahan pola musim gugur. Kenaikan permukaan air laut mengakibatkan turunnya sumber daya air tanah dan ketersediaan lahan untuk pertanian, peningkatan pemutihan karang, dan degradasi terumbu yang menyebabkan berkurangnya stok ikan dan menurunnya tangkapan ikan. Menghadapi ancaman iklim, populasi, dan degradasi habitat, negara-negara Oseania lewat AOSIS telah berhasil membawa isu iklim ke ruang lingkup internasional, salah satunya PBB. Negara-negara Oseania ini melakukan diplomasi iklim ke PBB lewat konferensi kerangka kerja PBB tentang perubahan iklim. Hasilnya, mereka berhasil mendapat kucuran dana dari bantuan negara internasional untuk mengatasi permasalahan iklim ini. Salah satunya dari negara Australia dan Selandia Baru. Yang kelima, migrasi. Oseania adalah kawasan migran, diperkirakan terdapat kurang lebih 9,1 juta migran di antara 41,8 juta penduduk di kawasan ini menurut data pada pertengahan tahun 2020. Dengan jumlah migran yang mencapai 22% dari populasi, wilayah ini jauh melampaui rata-rata global. Negara dengan proporsi migran tertinggi dalam jumlah penduduknya adalah Australia sebanyak 30%, Selandia Baru 29%, Palau 28%, dan Nauru 20%. Sebaliknya, rata-rata migran hanya mewakili 2,1% dari populasi negara-negara di kawasan ini. Migrasi terjadi akibat beberapa penyebab, salah satunya adalah perubahan iklim. Rata-rata penduduk bermigrasi ke kota besar guna memenuhi kebutuhan pokok. Beberapa imigran mencari lokasi pedesaan untuk dapat memperoleh hak atas penggunaan tanah. Hal ini tentunya bahaya bagi kelangsungan pemerataan penduduk lokal di kawasan Oseania karena akan tergerus dengan urbanisasi ke wilayah negara besar. Yang keenam, isu kesehatan Oseania. Masyarakat Oseania secara genetik lebih rentan terhadap penyakit tidak menular tertentu yang berkembang selama penjajahan. Menurut penelitian di tahun 2019 yang diterbitkan di Frontiers in Immunology, selama periode transisi nutrisi, masyarakat mulai mengkonsumsi makanan padat energi yang diimpor dari Australia dan Selandia Baru. Kondisi kesehatan tertentu secara tidak langsung mempengaruhi populasi masyarakat adat tertentu, termasuk masyarakat Polynesia di Hawaii, masyarakat Maori di Selandia Baru, serta masyarakat aborigin dan Kepulauan Selat Torres di Australia, dibandingkan dengan masyarakat non-pribumi di tempat yang sama. Kondisi kesehatan ini diperburuk dengan terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan di beberapa bagian Oseania yang disebabkan oleh faktor geologis, sosial, ekonomi, dan infrastruktur yang mempengaruhi aksesibilitas layanan kesehatan. Australia dan negara-negara kawasan Oseania terus ada dan bergerak hingga masa kini. Mereka terus berjuang menghadapi serangkaian isu yang menuntut penyesalan demi kenyamanan dan kedaulatan wilayahnya.